Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project dengan tema cerita Tanah Jawa. Di video kali ini saya akan bercerita apakah bukti ramalan Sabdo Balon sudah terbukti di tahun ini dengan adanya pemindahan ibu kota baru atau IKN di Kalimantan. Mengacu ilmu mitologi kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat atau kesatria Nusantara. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negara ini? Belakangan, lantas seperti apakah sejatinya kisah Sabdo Balon atau Semar dan kaitannya dengan pemindahan ibu kota sendiri? Sabdo Balon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita atau penasehat Brawijaya kelima, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Sabdo Balon memiliki dua makna. Sabdo yang berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan balon yang berarti penganjing atau pengunci kebenaran. Nama Sabdo Balon disebut-sebut dalam Serat Dermo Gandul ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkala Gunung Mesti Noto 16 Desember 1911. Sebelum menghilang, Sabdo Balon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Balon tersebut. Tokoh satu Balon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu. Saat ini petuah atau sejarah Sabdo Balon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan. Menurut antropolog Powerstek dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Balon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda, penasehat tentang patah yang ikut mengislamkan Tanah Jawa, menyusul sang Prabu Brawijaya kelima ke Blambangan. Sunan Kalijaga membujuk sang Prabu untuk kembali ke Istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak hatinya Sabdo Balon untuk ikut memeluk agama Islam. Bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin, dia adalah sosok Semar yang pemomong para satria yang dimaksudkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya
Prabu Brawijaya kelima yang terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke seantero tanah tengah Jawa. Dia memilih untuk moksa, menghilang menjadi samar antara ada dan tiada. Sabdo Palot memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya, tapi setelah 500 tahun agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan ke seluas Nusantara. Sabdo Palon akan kembali tentu bukan di alam nyata tetapi sebagai bangsa jin. Dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya bersama pasukan jin dan akan membantu perjuangan sang satria. Tahun Jawa Saka dengan Sengkala kode sastra Jawa ketir sirno hilang kertaning bumi, yang berarti musnah hilang kemakmuran dunia, bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Tanda sosial yang dimaksud adalah para pemimpin hanya fasih di mulut saja, hanya sekedar mengumbar caci manis, tapi perbuatannya justru merusak. Hanya memikirkan masalah duniawi, mencuri kekayaan negara dengan cara korupsi. Kehidupan rakyat akan tampak berkecukupan, tapi banyak yang mengeluhkan kesulitan dalam hidup. Namun tanda alam yang terlihat adalah mulai meletusnya gunung berapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Menurut mitos, setelah 500 tahun Sabdo Palon akan muncul kembali sebagai pemomong dan akan muncul seorang satrio yang akan menjadi momongannya. Nanti Sabdo Palon akan membantu perjuangan sang satrio momongannya dari dunia gaib. Yang satrio muncul tiba-tiba dengan cepat termasyhur ke seluruh penjuru Nusantara. Kita bisa percaya atau tidak mitos Jawa ini, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dapat menjadi kenyataan suatu saat nanti. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.